Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Kamis 19 November 2020 dengan episode Set Fire to the Rain. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi minus 0,3%. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1.459K menjadi 1.530K, sementara month on month turun dari sebelumnya 6,3% menjadi 4,9%. Kemudian ada dari US Building Permits yang tidak berubah di 1.545K, sementara month on month turun dari sebelumnya 4,7% menjadi 0%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP yang mencatat penjualan bersih sebanyak 67,78 triliun rupiah dalam periode 9 bulan 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau OKAS yang pendapatan Ancora Indonesia susut 30% hingga kuartal 3 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA yang membukukan pendapatan usaha sebesar 8.065 triliun rupiah di 9 bulan pertama tahun 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 18 November 2020, IHSG ditutup menguat 27 poin atau 0,49% menjadi 5.557. Sektor pertambangan, industri konsumsi, keuangan, infrastruktur, industri dasar bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 722 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kian nyata, bukan mimpi belaka. Pfizer kembali hadir dengan membawa harapan baru. Seakan-akan tidak mau kalah, Pfizer mengatakan bahwa vaksinnya sudah melampaui efektivitas dari Moderna, yaitu di 95%. Menariknya, efektivitas vaksin yang sudah 95% milik Pfizer dapat membuka jalan bagi Pfizer untuk menjadi perusahaan pertama pada minggu ini yang mendapatkan otorisasi dari pemerintah Amerika untuk memberikan suntikan vaksin corona kepada korban yang terinfeksi. Pfizer kali ini memberikan sebuah harapan nyata bahwa vaksin bukanlah angan-angan belaka yang seringkali disampaikan sebelumnya. Minggu ini justru diharapkan bahwa penggunaan vaksin terhadap masyarakat akan segera dimulai. Pfizer dan mitranya akan segera mengajukan penggunaan vaksin tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika paling lambat hari Jumat ini. BioNTech mengatakan bahwa dokumen pengajuan juga sudah diberikan kepada European Medicines Agency yang selalu terus melakukan peninjauan berkala. Pertanyaannya adalah sejauh mana sentimen vaksin kali ini yang sudah berkali-kali mendorong penguatan pasar, apakah masih akan mendorong pasar hari ini? Pasalnya sejauh ini pasar saham di Amerika juga tengah mengalami kekecewaan karena adanya pembatasan baru untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Indonesia sendiri sejauh ini sudah ada 3 vaksin yang sebetulnya cukup menjanjikan, yaitu buatan Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Sebelumnya penyuntikan direncanakan pada bulan November tampaknya mengalami kemunduran menjadi Desember, namun hingga minggu ini belum ada satupun vaksin yang selesai uji klinis. BPOM RI mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan Emergency Use of Authorization untuk vaksin COVID-19 di Indonesia pada bulan Desember tahun ini. Mereka mengatakan bahwa beberapa data vaksin COVID-19 belum dapat dilengkapi pada akhir tahun yang meliputi seluruh pelaporan uji klinik vaksin COVID-19, fase 1 dan 2 serta data keamanan vaksin COVID-19. Tapi sayangnya harapan kami menjadi pupus yang dimana tadinya pemberian vaksin pada bulan November mundur ke Desember, namun sepertinya akan kembali mundur menjadi Januari. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bumbu penyedap. Optimisme pelaku pasar terhadap perbaikan dari ekonomi cukup memberikan kenaikan signifikan pada pasar saham. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan restrukturisasi birokrasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja ikut memberikan trigger positif kepada pergerakan IHSG dalam 1 bulan terakhir. Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, target investasi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2025 akan mencapai 708.250 triliun rupiah
dengan penciptaan 672.173 tenaga kerja. Ia juga menyebutkan salah satu strategi menumbuhkan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Saat ini di Indonesia sudah ada 15 KEK dengan 11 beroperasi dan 4 dalam tahap pembangunan. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan investor untuk memperoleh perizinan dan non-perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif dan kemudahan di KEK, di antaranya pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional, pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM untuk jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud. Menariknya, KEK non-industri dapat melakukan impor barang konsumsi. Tidak cukup dengan itu, Dewan Nasional dapat menetapkan tambahan fasilitas dan kemudahan lain. Dengan demikian, hal tersebut dinilai dapat meningkatkan ekspor dan substitusi impor, mempercepat terwujudnya industri 4.0, mengembangkan wilayah yang belum berkembang, mempercepat pembangunan sektor jasa atau tersier, serta memperbaiki neraca perdagangan. Dengan dukungan dari semua elemen, tentu diharapkan masa-masa sulit seperti sekarang dapat kita lewati. Tidak hanya itu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan penguatan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pendapatan belanja negara tahun depan. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 99 triliun rupiah bakal dialokasikan untuk menjamin pangan nasional dalam kondisi aman. Pertanian sendiri menjadi salah satu sektor produksi yang akan terus didukung oleh pemerintah. Sektor ini menjadi kelompok usaha yang masih tumbuh selama pandemi dengan pertumbuhan pada kuartal 3 mencapai 2,15% secara tahunan. Tercatat lebih dari 8 juta masyarakat desa menjadi penerima dari bantuan langsung tunai atau BLT. Dari jumlah tersebut, 7,3 juta diantaranya berprofesi sebagai buruh tani atau buruh nelayan. Selain BLT desa, sejumlah dukungan lain yang disiapkan pemerintah untuk menjaga kinerja pertanian mencakup pengembangan food estate sebagai upaya peningkatan produktivitas dengan anggaran sebesar 104,2 triliun rupiah pada 2021, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pertanian, dan juga pemberian subsidi untuk asuransi pertanian dan peternakan. Sampai dengan November ini, Sri Mulyani mengatakan total area pertanian yang telah dilindungi asuransi mencapai 807.800 hektar dan terdapat 76.400 ekor sapi yang dilindungi dalam skema asuransi serupa. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditreningkan pada level 5.516 hingga 5.690. Namun tetap hati-hati ya, karena IHSG seperti berada di tepian. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari WSKT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang mencatat penjualan bersih sebanyak 67,78 triliun rupiah dalam periode 9 bulan 2020. Penjualan yang dibukukan perusahaan sepanjang tahun berjalan ini mengalami penurunan sebesar 12,55% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga membuat laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 6,91 triliun rupiah, turun 32,25%. Hal ini tidak terlepas dari turunnya penjualan. Namun begitu jika dilihat untuk kuartal 3 2020 pendapatan bersih HMSP mencapai 23,04 triliun rupiah, meningkat 9,51% secara kuartalan. Hal ini membuat laba bersih perseroan khusus periode Juli hingga September 2020 mencapai 2,02 triliun rupiah, melesat 29,37% secara kuartalan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari TBLA atau PT Tunas Baru Lampung Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 8.065 triliun rupiah di 9 bulan pertama tahun 2020. Sepanjang 9 bulan tahun berjalan 2020, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 8.065 triliun rupiah atau naik sebesar 27,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun tumbuhnya pendapatan perusahaan tidak sejalan dengan laba bersih yang dibukukan, di mana laba bersih sebesar 405,11 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 19,16% dibanding akhir kuartal 3 2019 yang mencatatkan laba bersih berjalan sebesar 501,77 miliar rupiah. Hal ini disebabkan meningkatnya beban perusahaan.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 825 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 835 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.